Ini adalah bunga-bunga yang khas ditanam untuk di pelataran. Ini Sri Rejeki jenisnya yang berbunga ya, jenis silinjong. Ada juga yang mirip bunga perisan ini ya, biasa mungkin kalau di hutan atau di mana gitu. Ini mungkin masuknya perdu belukar. Tapi kalau ditanam secara baik di pelataran rumah, ini bisa menjadi indah. Bunganya warna pink, bisa nanti keunguan. Ada yang putih juga, itu bisa. Ya pokoknya kalau ditempatkan dalam penataan yang bagus, tanah mungkin bisa lebih terlihat indah ini bunga-bunga. Ada juga jenis pohon tanaman perdu ya, mungkin jenisnya daun ungu ini bisa dipakai untuk sayuran yang mungkin khas di perkampungan. Biasanya selalu kalau memakan sayur hiris itu biasanya menggunakan asam daripada buah bunga ini. Ini bunga tanaman, kalau di Sunda ini namanya tanaman apa ya, gamet, jenis gamet. Daunnya ungu. Nah ini buahnya seperti ini ya, bentuknya gitu ya, bentuknya ini yang mungkin selalu ditempatkan atau dimasak di sayuran gitu kan, jenis yang seperti ini nih. Bunga isinya ada bijinya, tapi rasanya asam, ini asam rasanya. Pokoknya enak lah sayur hiris yang hitam itu, jenis kacang-kacangan ya, tanaman kacang-kacangan gitu yang biasa selalu dimasak warnanya hitam itu. Selalu pakai ya ini asam gamet ya gitu. Ada juga bunga-bunga yang mungkin yang indahnya itu kalau ditanam daun-daunnya gitu ya. Daunnya jenis talas, terus jenis yang seperti ini, terus ada yang seperti ungu hijau-hijauan gitu kan, yang mungkin bisa ditata gitu kalau di tempat-tempat atau ada yang bisa menatanya. Bunga ini adalah biasa ditanam di dalam pot depan rumah atau di teras ya, biasa untuk memperindah situasi dalam suasana, misalnya tempat lobi ataupun taman di depan rumah ataupun di tempat ruang tamu gitu, tapi yang terbuka gitu ya. Banyak gitu ya bunga-bunga yang mungkin bisa ditanam ditata dengan baik gitu. Kalau ini kan masih dalam keadaan pabalatak, dalam keadaan belum ditata karena sifatnya kita hanya ditanam begitu saja dulu. Selain itu juga nih ada jenis talas-talasan ini mungkin biasa, mungkin ini juga melengkapi hiasan-hiasan taman kalau dalam pot gitu, dalam pot atau bagaimana skill kita dalam menatanya gitu. Ini mungkin bunga-bunga yang mungkin bisa saja bisa berbentuk belukar kalau ditanam secara liar, tumbuhnya juga secara liar. Bisa juga dalam hutan atau rawa, atau juga di yang sifatnya tanahnya itu lembab berair. Biasanya di pinggir-pinggir perkebunan itu ada lah, tapi yang tanahnya ada airnya dekat sungai gitu, biasanya tumbuh bunga-bunga seperti ini secara liar gitu. Tapi kalau kita kita kemas, kita tata, kita tanam dengan pot secara indah, akan lebih indah lagi terlihatnya, apalagi kalau bunga-bunganya sedang mekar gitu kan. Ini buah merah putih biasanya gitu kalau dikenalnya itu.
bunga merah putih gitu terus. Wah, yang selalu mekar di waktu sore biasanya ini. Bunga ini yang seperti apa? Trompet ya, bentuknya seperti trompet. Nah, ini seperti ini. Gitu. Kalau ini mungkin jenis tanaman perdu. Ini kalau di Sunda mungkin ini namanya bunga kikorejat. Kikorejat ini putih warnanya ya, bentuknya juga rumputan gitu. Tumbuhnya liar, bisa tumbuh di perairan lembab yang berair gitu, dekat lumut, dekat pinggiran kali atau hutan-hutan yang merembes air. Bunga ini putih menjulang, tapi ini baik katanya untuk pengobatan pembersih mata gitu kan. Jadi ininya dipetik gitu kan, dipotongin dikit ininya nih, batang ininya, terus ditetelin sama air bersih, baik itu air matang boleh, air mineral boleh, atau air mentah yang bersih, terus ditetesin ke mata gitu kan. Lumayan agak perih, tapi biarkan, pejamkan, dikedip-kedip, nanti juga mata akan terlihat terasa segar kembali, kuat kembali, dan membersihkan kotoran di mata. Ini namanya bunga pohon dari tumbuhan korejat kalau di Sunda gitu. Gak tahu kalau daerah lain mungkin ada nama-nama khusus dengan bunga-bunga ini. Yang jelas di Indonesia ini banyak sekali aneka ragam tanaman-tanaman yang bisa tumbuh subur di daerah tropis, tentunya dengan kemekaran yang indah yang biasa ada selalu kita temukan ya, baik di depan rumah, di pinggir-pinggir pelataran yang lembab, atau ditanam secara baik, ditata, atau juga di hutan-hutan juga banyak ditemukan. Selain bunga-bunga itu bisa terlihat indah, juga banyak sekali mengandung herbal, obat-obatan yang mungkin kalau orang-orang tua dulu selalu tahu lah, itu jenis bunga yang bisa dijadikan obat herbal, pengobatan luka, pengobatan mata, pengobatan demam, diare, tetanus, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak yang harus diambil dari manfaat-manfaat di hutan yang ada di sekitar kita, di daerah, terutama daerah negeri kita Indonesia yang syarat sekali subur dengan pohon-pohon jenis apapun yang mudah ditanam, bahkan tumbuh dengan sendirinya tanpa harus ditanam, banyak ditemukan gitu kan. Ini talas-talasan ini. Ya tumbuh liar gitu ya, tapi bisa kita jadikan, ditata dengan baik di pohon, di pot, di tempat-tempat yang mungkin kalau yang punya pelataran gitu, yang tidak punya pelataran bisa disimpan di teras rumah atau di mana, di pot. Malam hari bisa dikeluarkan, kalau siang hari ya ditaruh kembali gitu, baik di ruang tamu maupun di tempat yang mungkin sering menjadi tempat kita duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol gitu. Ini mah tomat, jenis tomat ya, tomat hutan ya, ini tomat rampai kalau di Sunda itu. Masih mentah, masih hijau buahnya. Bisa pakai sambal biasanya, teman untuk sambal untuk makan itu, teman nasi, bisa enak lah, menambah selera makan. Ada juga yang bisa menggantung ya, pokoknya itu menggantung dengan medianya, mungkin bisa apa saja, bisa batu, bisa pasir, bisa tanah, bisa juga
apa saja kayu ataupun apa yang bisa menaruhnya, yang penting jenisnya jenis hidroponik, yang penting ada air gitu. Medianya bisa apa aja, media tempat dia tumbuhnya itu, yang penting ada air, karena bunga-bunga ini mungkin secara ilmu pertanian jenis hidroponik. Ini seri rezeki yang berbunga ya. Harum bunganya ini bisa menambah suasana biasanya di malam hari, seperti harumnya bunga sedap malam yang bisa mengusir nyamuk gitu. Kalau malam hari itu terasa sejuk dan khas aromanya itu, menyejukkan, menyegarkan di malam hari terutama terasanya, apalagi walau menjelang waktu subuh gitu. Ini seri rezeki kalau kata yang lain, ada juga yang mengatakan ini jadi sanjuang mirip sedap malam. Kalau ini suraung, ini bisa untuk sayur atau lalapan. Ya, mungkin itu aja untuk perjumpaan kita saat ini tentang tanaman-tanaman yang bisa kita lestarikan, kita tanam dengan baik dan ditata. Ya, sampai jumpa. Terima kasih dan selamat mencoba.